Om Swastiastu, semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Di video saya yang pertama ini, saya ingin menyampaikan tentang Pancasrada yang merupakan dasar keyakinan dari umat Hindu. Jadi Panca itu artinya lima, Srada artinya keyakinan. Jadi Pancasrada itu adalah lima dasar keyakinan umat Hindu, dasar yang membuat seseorang memeluk agama Hindu. Yang pertama, percaya akan adanya Brahman. Brahman itu artinya Tuhan, nama lain dari Tuhan. Jadi kalau kita di Indonesia itu menyebut Tuhan dengan nama Ida Sang Hyang Widiwasa atau Yang Widi. Nah, di berbagai daerah juga penyebutan Tuhan itu berbeda-beda ya, sesuai dengan kepercayaan dari daerah itu. Misalkan seperti uh, Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah itu menyebut nama Tuhannya dengan Ranying Hatala Langit. Jadi dalam konsep Hindu itu nama Tuhan itu banyak, tetapi orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Nah, kemudian yang kedua ada Atman. Atman ini seperti roh tapi bukan juga roh. Jadi Atman inilah yang membuat makhluk hidup itu hidup, ya, baik itu manusia, tumbuhan ataupun hewan. Nah, jadi Atman ini merupakan percikan terkecil dari ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, jadi orang yang mati, makhluk yang mati ataupun tumbuhan yang mati itu adalah kondisi di mana Atman itu sudah pergi meninggalkan badan itu. Nah, jadi Atman, percikan terkecil dari Tuhan, bagian terkecil dari Tuhan ada pada diri manusia. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada karma pala. Karma pala ini adalah hukum sebab akibat. Jadi kita dalam Hindu itu percaya bahwa setiap perbuatan kita akan menghasilkan karma. Baik itu karma baik ataupun karma buruk. Jadi semua yang kita lakukan nanti akan kita nikmati. Jadi ibaratnya apa yang kita tanam maka suatu saat itu yang akan kita tuai. Nah, itu karma pala. Kemudian ada punarbawa. Punarbawa itu artinya reinkarnasi atau kelahiran yang berulang-ulang. Jadi dalam agama Hindu itu kita percaya bahwa kita sudah hidup berulang kali di dunia ini. Kita sudah terlahir beberapa kali di dunia ini, tetapi kita tidak bisa mengingat kelahiran itu karena manusia dipengaruhi oleh yang namanya maya. Nah, jadi sifat maya inilah yang membuat manusia tidak bisa mengingat masa lalunya. Jadi tidak bisa mengingat berapa kali dia hidup. Tetapi di belahan bumi ini ada beberapa orang manusia yang dibekali ingatan. Jadi ia mampu mengingat kehidupan di masa lalunya. Ya, jadi ada beberapa orang di muka bumi ini banyak, mungkin teman-teman bisa buka cari di Google cerita atau kisah nyata dari reinkarnasi itu benar-benar terjadi. Nah, cerita reinkarnasi itu terjadi bukan hanya di India, malah banyak juga terjadi di Eropa itu. Padahal di Eropa itu kalau kita tahu eh, mayoritasnya bukan pemeluk agama Hindu, tetapi agama lain. Tetapi justru banyak di tempat itu yang mengalami apa namanya reinkarnasi itu. Gitu. Ada yang mampu mengingat kehidupan sebelumnya. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, dasar keyakinan yang terakhir adalah moksa. Moksa ini merupakan tujuan tertinggi bagi umat Hindu. Nah, jadi umat Hindu itu tujuannya bukan surga, tetapi moksa. Moksa itu artinya bersatunya Atman tadi dengan Brahman. Ketika Atman itu sudah menyatu dengan Brahman, maka tidak akan ada lagi yang namanya kelahiran kembali, terbebas. Atau dia menunggal dengan Hyang Widi atau Tuhan yang Maha Esa. Jadi
surga dan neraka dalam agama Hindu itu ada, tetapi merupakan tempat sementara, ya. Jadi sebelum kita dilahirkan kembali, kita akan berada di surga atau di neraka sesuai dengan karmanya tadi. Jadi kalau dalam Hindu itu, kalau banyak berbuat baik, akan lumayan lama di surga, tetapi kalau banyak berbuat jahat, maka akan lebih lama di neraka. Jadi mungkin teman-teman juga bisa lihat di cerita Mahabharata itu bahwa Kurawa yang sering melakukan kejahatan, nyatanya mereka juga menikmati surga karena semasa hidupnya mereka juga pernah melakukan kebaikan, namun tidak sebanyak seperti Pandawa. Jadi mereka juga merasakan surga dan pada akhirnya karena banyak melakukan kejahatan mereka ada lama di neraka. Nah, itu konsep dalam agama Hindu. Nah, mungkin itulah Pancasrada atau 5 dasar keyakinan umat Hindu. Nah, jadi itu adalah dasar keyakinan kita sebagai orang Hindu, bahkan termasuk kami yang di luar, maksudnya di luar Pulau Bali yang merupakan mayoritas umat Hindu, khususnya kami di Kalimantan, karena saya sendiri dari suku Dayak, Dayak Lawangan, dan saya menganut agama Hindu karena kepercayaan dalam agama Hindu atau ajaran Weda itu sama persis dengan ajaran yang ada di Kaharingan. Makanya kami disebut dengan Hindu Kaharingan. Mungkin yang lainnya mungkin kita bahas ke depan di video yang selanjutnya. Karena ini video awal, jadi saya tidak ingin panjang lebar karena masih dalam tahap belajar. Mungkin bagi teman-teman semua yang ingin sharing, ini bebas ya, untuk yang non-Hindu juga boleh, untuk kita saling berbagi. Yang jelas kita sama-sama belajar, artinya saya juga berusaha untuk menyampaikan yang saya tahu gitu. Dan tentu saya tidak menerima debat agama ya, karena saya bukan ahli dalam berdebat gitu. Nah, terus terang eh, kita menghindari hal-hal yang seperti itu, tetapi bukan berarti kita takut berdebat, karena bagi kita berdebat itu untuk apa ya? Jadi agama itu bukan sesuatu yang untuk diperdebatkan gitu ya. Jadi agama itu untuk kita jalani, untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih manusiawi lagi, tidak bertujuan untuk saling mencari mana agama yang paling benar, mana agama yang paling hebat lah, istilahnya seperti itu ya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kita memberi ruang untuk teman-teman semua, bebas ya. Bagi yang non Hindu juga boleh ingin bertanya tentang Hindu, yang bisa saya jawab akan saya jawab, yang belum bisa saya jawab akan saya cari jawabannya, seperti itu. Terima kasih. Om Santi 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 Om.